Di sini saya akan menjelaskan tentang simple present. Simple present adalah kalimat-kalimat sederhana yang diucapkan pada waktu sekarang. Contohnya, this morning, pagi ini, today, hari ini, this month, bulan ini, this year, tahun ini. Ya. Di sini saya akan memperkenalkan pertama rumus dari simple present untuk kalimat positif. Yang pertama, subjek ditambahkan kata kerja bentuk pertama ditambah s atau es ditambah objek. Untuk s dan es itu hanya untuk kalimat atau subjek he, she, it. Dan untuk subjek I, we, you, they hanya menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, yang pertama yaitu you play football. You ini sebagai subjek karena you ini sebagai subjek, play kata kerja bentuk pertama, dan football ini sebagai objek. Untuk contoh yang menggunakan s atau es, kita menggunakan subjek he atau dia laki-laki. Play. Jangan lupa play ini ditambahkan s. Dan football. He ini sebagai subjek. Plays sebagai subjek, sebagai verb one atau kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s, dan football sebagai objek. Selanjutnya rumus untuk kalimat negatif. Kalimat simple tenses simple present untuk kalimat negatif. Contoh rumusnya, subjek ditambahkan do not atau does not ditambahkan kata kerja bentuk pertama ditambahkan objek. Contohnya, you don't, you do not like pizza. You ini sebagai subjek. Do ini digunakan untuk subjek I, we, you, they. Jadi you menggunakan do not. Like sebagai kata kerja bentuk pertama.
dan pizza sebagai objek. Selanjutnya kita menggunakan subjek he. He menggunakan does not atau does not. Like pizza. He mewakili subjek. Does not ini untuk subjek he, she, it. Like untuk kata kerja bentuk pertama. Pizza sebagai objek. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk rumus yang digunakan yaitu do ditambahkan not jika kalimat untuk kalimat yang tidak, atau does not ditambahkan subjek, dan kata kerja bentuk pertama atau verb 1, tambahkan objek, dan jangan lupa untuk kalimat tanya. Contoh atau example. Yang pertama, Do you speak Arabic? Do untuk mewakili you subjek yang menggunakan do. I, we, you, they. Jadi dia di sini menggunakan do. Speak untuk kata kerja bentuk pertama. Arabic sebagai objek. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang simple past. Simple past adalah kalimat-kalimat sederhana yang diungkapkan dalam waktu yang lampau atau waktu yang silam. Contohnya, last morning, pagi tadi, last week, minggu lalu, last years, tahun lalu. Yang pertama menjelaskan tentang rumus dari simple past ini untuk kalimat positif. Rumusnya adalah subjek ditambahkan kata kerja bentuk kedua atau verb 2 ditambahkan objek. Kita masuk pada example atau contoh. Yang pertama, I went to Paris last year. I sebagai subjek, when bentuk kedua dari go atau kata kerja bentuk kedua dari go. Paris sebagai objek atau kata keterangan. Dan last year sebagai kata keterangan untuk menunjukkan waktu yang lampau. Kedua rumus
simple past untuk kalimat negatif, subjek ditambah did. Did ini adalah bentuk past dari does atau do, tambahkan not, ditambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kita ambil kalimat yang sudah ada di atas, tetapi kita akan ganti sesuai rumus yang ada. I did not go to Paris last year. I mewakili subjek, did not sesuai subjek yang digunakan. Go kata kerja bentuk pertama. Paris ini sebagai objek dan last year sebagai kata keterangan waktu lampau. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama did atau yang menunjukkan lampau. Tambahkan subjek, tambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Bisa ditambahkan objek atau kata keterangan yang menunjukkan lampau, dan jangan lupa diakhiri dengan kata tanya, tanda tanya. Example atau contoh. Did you go to Paris last year? Did ini menjelaskan tentang subjek dari you. Sekedar pemberitahuan, did ini untuk semua subjek. I, we, you, they, he, she, it tetap menggunakan did. Karena did merupakan to do dari subjek you yang berbentuk past atau lampau. Dan go sebagai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Paris sebagai objek dan last year sebagai keterangan untuk waktu yang lampau. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada penjelasan saya yang salah atau terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.